Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa di channel Guru Muda ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 dari kelas 10 mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Kemudian untuk video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Namun sebelum itu mari kita lihat kompetensi dasar pada materi kali ini. Ada 4, silahkan kalian bisa baca sendiri. Kemudian indikator pencapaian kompetensi diharapkan kalian bisa menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik dan kalian bisa menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau nama lainnya adalah good government, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, hubungan antar pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. Dan yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat
terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Dan yang terakhir, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah akan terjamin. Itulah syarat-syaratnya. Berikutnya, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Itulah tadi penjelasan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Selanjutnya, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Selanjutnya, berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal atau DPR maupun informal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Nah, partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan berikut ini. Contohnya, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding,
buletin sekolah, dan sebagainya. Nah, supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata tertib siswa. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, partisipasi yang bisa dicerminkan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Contohnya, forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Nah, warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dapat pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya, dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian selanjutnya, di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, ormas, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan dan norma sebagai berikut. Yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Nah, berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.